Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami hormati Pak Ketua Kompleks dan jajarannya, kami hormati Pak Ketua DKM dan jajarannya, dan bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu diberikan oleh panitia sekitar 15 menit, ya saya tertarik untuk mencerahkan satu topik, yaitu peristiwa Isra Mi'raj dan perintah mempelajari ilmu falak atau astronomi. Jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran mengajarkan bahwa sains dan tauhid atau keyakinan dalam keesaan Tuhan saling berkaitan dan tidak saling bertentangan. Pengamatan alam dan pemahaman terhadap fenomena alam dianggap penting oleh Al-Quran sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Al-Quran juga memberikan petunjuk tentang cara melakukan pengamatan dan penemuan ilmiah. Ilmu pengetahuan yang diberikan Allah kepada manusia dianggap sebagai satu karunia yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan manusia dan penghormatan dan pengakuan terhadap ciptaannya. Oleh karena itu, sains membantu manusia untuk memahami fenomena alam dan memanfaatkannya secara optimal. Sementara tauhid membantu manusia untuk memahami kebesaran Allah dan menghargai ciptaannya. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 13 Allah berfirman, "Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, semuanya beredar dalam satu orbit yang tetap." Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan alam semesta dengan ketentuan dan aturan yang tetap, yang dapat dipelajari oleh manusia melalui pengamatan dan pengukuran. Jadi kita, umat Islam ini harus banyak mengkaji Al-Quran supaya bisa mengeksplorasi ciptaan Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 269, Allah juga berfirman, "Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa diberi hikmah, ia benar-benar telah diberi karunia yang banyak." Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan yang diberikan Allah kepada kita, manusia, merupakan suatu karunia dan anugerah yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan karena kejeniusan kita atau kehebatan kita, tapi itu adalah suatu anugerah. Jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah, astronomi atau ilmu falak itu mempelajari benda-benda langit dan fenomena di alam semesta. Al-Quran juga mengandung banyak ayat tentang konsep astronomi, termasuk tentang penciptaan alam semesta oleh Allah dalam 6 hari. Kalau kita diskusi itu panjang lagi, ya, secara global saja. Ayat-ayat dalam Al-Quran menjelaskan tentang langit, bumi, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Contohnya, beberapa ayat menjelaskan tentang rotasi bumi, gerakan orbit bumi, bulan, dan matahari. Semua konsep ini menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah dalam menciptakan dan mengatur alam semesta.
Dialah yang menjadikan malam dan siang bergantian untuk orang yang ingin mengambil pelajaran atau bersyukur. Malam dan siang bergantian. Quran surat Al-Furqan ayat 62. Ayat ini menjelaskan tentang rotasi bumi yang menyebabkan adanya pergantian antara siang dan malam. Jadi rotasi bumi itulah yang menyebabkan terjadinya pergantian siang dan malam. Ya. Di konsep fisika itu, ya, itu 1500 tahun yang lalu sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Jadi kalau orang yang tidak berakal, tidak paham dia. Ya. Bagaimana supaya dia paham? Harus belajar. Quran surat Ali Imran ayat 190. Ayat ini menjelaskan bahwa terdapat tanda-tanda kebesaran Allah dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian antara siang dan malam. Dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar di orbitnya. Ya, jadi keteraturan ini ya, keteraturan secara astronomi, makrokosmos, keteraturan dalam mikrokosmos juga dalam bagaimana menjelaskan struktur atom, itu juga beredar pada orbitnya. Ya. Ayat ini menjelaskan tentang gerakan orbit bumi, bulan, dan matahari dalam alam semesta. Jadi antara bumi, bulan, dan matahari itu saling berotasi ya, satu sama lain. Jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Bagaimana bumi, matahari, dan bulan menurut Al-Quran? Al-Quran menyebutkan bumi, matahari, dan bulan dalam beberapa ayat yang berbeda-beda. Contohnya, bumi disebutkan sebagai tempat tinggal bagi manusia dan segala makhluk hidup. Matahari diciptakan untuk memberikan cahaya dan panas bagi bumi, serta diatur gerakannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan ujuk-ujuk dia memang sudah seperti itu adanya, tapi memang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bulan diciptakan sebagai satelit alam bumi yang membantu mengatur gerakan bumi dalam sistem tata surya. Jadi bulan mengelilingi bumi bersama-sama dengan bumi mengelilingi matahari, itu membuat matahari jadi stabil dalam mengelilingi tata surya, mengelilingi matahari. Secara keseluruhan, Al-Quran menegaskan bahwa bumi, matahari, dan bulan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dimanfaatkan dan dipelajari dengan bijak oleh manusia. 1. Bumi disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 22 yang artinya, yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan bumi sebagai tempat tinggal manusia dan segala makhluk hidup. Mungkin para penganut paham bumi datar, hamparan ini dianggap sebagai konsepnya flat earth ya. Matahari juga disebutkan dalam beberapa ayat di Al-Quran seperti dalam surat Al-An'am ayat 96 yang artinya, dan dialah yang menjadikan matahari dan bulan tunduk, mengikuti perintah masing-masing beredar sampai waktu yang ditentukan. Artinya tunduknya itu peredaran atau orbit antar bumi, bulan, dan matahari itu ada waktunya. Ya. Di sini sebenarnya ada konsep kiamat. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan matahari untuk memberikan cahaya dan panas bagi bumi, serta mengatur pergerakannya agar selalu mengikuti perintahnya. Kita bisa bayangkan kalau kita tidak ada panas dari matahari, maka kehidupan di dunia ini juga akan tidak ada atau kesulitan hidup. Contoh misalnya kalau kita lihat di daerah-daerah yang dingin, di kutub utara di sana, di mana dalam 1 tahun matahari cuma 2 bulan, ya,
Bapak Ibu bisa bayangkan seperti apa ya, sedangkan kita begitu nikmatnya hidup di negara tropis ini, setahun 365 hari kita melihat matahari. Bulan disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran seperti dalam surat Yasin ayat 39 yang artinya, dan bulan kami jadikan dia menunjukkan tempat kembali yang teratur untuk matahari. Ya, ini menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan bulan sebagai satelit alam bagi bumi yang mengelilingi bumi, ya, dan membantu mengatur gerakan bumi dalam sistem tata surya. Tadi sudah kita sebutkan. Nah, dari konsep rotasi bumi ya dan terhadap matahari, bulan dan seterusnya dalam konteks tata surya, bisa kita jelaskan bahwasanya konsep flat earth ataupun bumi datar itu sebenarnya tidak sesuai dengan Al-Quran. Ya. Jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah, bagaimana konsep benda-benda langit lainnya menurut Al-Quran? Al-Quran mencakup banyak ayat tentang benda-benda langit seperti bintang, planet, dan galaksi. Beberapa ayat menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan alam semesta dan memberikan petunjuk bagi manusia. Bintang disebutkan dalam beberapa ayat sebagai tanda bagi manusia dalam menentukan arah dan waktu. Biasa ini para nelayan di malam hari di tengah laut. Planet tidak disebutkan secara langsung, namun ada ayat yang menunjukkan kebesaran Allah dalam menciptakan alam semesta, termasuk planet-planet. Galaksi tidak disebutkan secara langsung, tetapi ada ayat yang menggambarkan kebesaran Allah dalam menciptakan alam semesta, dan bahwa seluruh alam semesta harus dipelajari dan dimanfaatkan secara maksimal secara bijaksana oleh manusia. Bintang-bintang disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran seperti dalam surat Al-An'am ayat 97 yang artinya, dan dialah yang menjadikan bintang-bintang untukmu supaya kamu dapat mendapat petunjuk di dalam gelap gulita, daratan dan di lautan. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bintang-bintang sebagai tanda-tanda bagi manusia yang dapat membantu manusia menentukan arah dan waktu. Planet-planet tidak disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 30 yang ada disebutkan, dan orang-orang kafir tidak menganggap bahwa langit dan bumi yang ada ini adalah suatu kesatuan yang telah kami pisahkan, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak beriman? Ayat ini menunjukkan kebesaran Allah dalam menciptakan alam semesta termasuk planet-planet. Yang terakhir, galaksi-galaksi tidak disebutkan juga secara langsung dalam Al-Quran, tetapi ada ayat yang menggambarkan kebesaran Allah dalam menciptakan alam semesta seperti dalam surat Al-Hajj ayat 18 yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya makhluk sujud padanya semua yang di langit, di bumi, matahari, bulan, jadi bumi, matahari, bulan, ya, bintang-bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, dan banyak di antara dan juga manusia. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh alam semesta, termasuk galaksi-galaksi yang sangat besar di dalamnya. Jadi mungkin tidak ada kata-kata galaksi, mungkin galaksi itu istilah kita, bisa jadi bintang-bintang itu adalah galaksi. Ya. Kalaupun Bapak Ibu melihat di malam hari bintang-bintang itu kecil, itu sebenarnya luar biasa besarnya. Kesimpulan, kalau kita lihat sebenarnya ada korelasi ya, atau keterkaitan antara tauhid, Al-Quran, Isra Mi'raj, dan sains. Al-Quran, Isra Mi'raj, dan tauhid memiliki kaitan erat satu sama lain. Isra Mi'raj adalah peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW
dinaikkan ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu dan bertemu dengan para nabi dan rasul. Dalam konteks sains, peristiwa Isra Mi'raj dan kisah-kisah lain yang terdapat dalam Al-Quran memberikan dorongan untuk mempelajari alam semesta dan mengeksplorasi pengetahuan. Jadi semua ayat-ayat yang kita cuplikan tadi itu adalah untuk mengarahkan kita untuk mau belajar, ya, mengeksplorasi, meneliti, ya, terhadap segala ciptaan Allah. Salah satunya adalah kita bahas tadi adalah ilmu falak. Dalam konteks tauhid, Isra Mi'raj juga menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya atas segala sesuatu. Keyakinan pada keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam. Dengan demikian, Al-Quran, sains, Isra Mi'raj, dan tauhid memiliki kaitan erat dalam mengajarkan manusia untuk mengembangkan pemahaman tentang kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan terus mempelajari alam semesta yang diciptakannya, sehingga dapat mempertebal keimanan kita dan menghindarkan diri kita dari kemusyrikan. Karena sekarang semakin banyak kemusyrikan yang bergentayangan di sekitar kita. Ya. Jadi dengan kita banyak belajar, banyak menekuni sains, ya, ilmu pengetahuan, itu akan bisa menghindarkan kita juga dari kemusyrikan. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, ini kesimpulannya ini, serta silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Kembali Allah menyebutkan, menggarisbawahi bagi orang-orang yang berakal. Ya. Demikian 12 menit, sedikit. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya. Dan sekian penutup dari kami. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.